Kami akan menganalisis kasus viral, yaitu hilangnya tumbler tuku milik Anita Dewi di kereta komuter lain yang memicu kontroversi luas. Kelompok kami terdiri dari 8 anggota, yaitu Destia Maharani, Karnesia Aureli Maharani, Muhammad Fatoni, Nabila Nurul Saskia, Rafalina Ardenia, Ulfa Nur Adi, Yova Refria Herbain Manurung, Yusuf Faris Hasan, dan Zunita Dwi Nur Anissa. Kami akan membongkar kasus ini dengan menggunakan 6 kemampuan berpikir kritis, dan berikut adalah hasil analisis dari kelompok kami. Kasus ini bermula dari kehilangan tumbler tuku milik Anita Dewi di KRL. Setelah tas berisi tumbler ditemukan, tumblernya hilang. Kasus menjadi viral karena Anita menuntut pertanggungjawaban dan investigasi tuntas, menolak ganti rugi yang ditawarkan oleh petugas KAI Argi. Kontroversi memuncak ketika isu pemecatan Argi muncul dan ironisnya Anita justru dipecat oleh perusahaannya sendiri. Kami mengategorikan klaim-klaim utama dalam kasus ini. Yang pertama, klaim faktual, Argi menawarkan ganti rugi 300.000, KAI membantah memecat Argi, dan Anita Dewi kemudian diberhentikan dari perusahaannya. Yang kedua, klaim evaluatif, publik menilai tuntutan Anita untuk investigasi tuntas terlalu berlebihan dan tidak sebanding dengan nilai kerugian material. Yang ketiga, klaim preskriptif, tuntutan Anita bahwa KAI harus mengusut tuntas pencurian versus tuntutan publik agar Anita seharusnya lebih berempati. Yang ketiga, kita akan menganalisis kritis kasus. Kami memulai analis kritis dengan teknik identifikasi. Isu utama dalam kasus ini adalah konflik antara hak prosedural dan tuntutan moralitas ataupun empati. Premis Anita adalah KAI harus bertanggung jawab penuh atas barang yang sudah diserahkan ke Lost and Found dan harus mengusut tuntas kejahatan. Sementara premis Argi, ganti rugi secepatnya adalah penyelesaian yang paling praktis. Kedua premis ini memicu polarisasi di masyarakat. Terima kasih. Melanjutkan dengan analisis dan evaluasi. Kami menganalisis bahwa argumen Anita yang menuntut investigasi tuntas atau prosedural meskipun secara hukum sah, secara etika kurang efektif karena menolak solusi ganti rugi yang cepat. Kami mengevaluasi secara keseluruhan, dampak viralitas kasus ini jauh lebih besar dan tidak proporsional daripada kerugian materialnya. KAI, Argi, dan Anita sama-sama menderita kerugian reputasi atau karir, menunjukkan kegagalan kolektif dalam mengelola eskalasi konflik di media sosial. Baik, jadi setelah analisis dan evaluasi, kami akan menyajikan argumen dan juga counter-argumen. Saya akan menyajikan argumen yang mendukung prosedur KAI dengan pernyataan satu, yaitu prosedur KAI telah menetapkan bahwa barang bawaan adalah tanggung jawab penumpang. Dan pernyataan 2, KAI telah menyediakan mekanisme lost and found. Kesimpulannya, KAI telah memenuhi tanggung jawab proseduralnya dan kehilangan barang merupakan resiko yang harus ditanggung oleh penumpang, yaitu Anita. Lalu ada counter argumen dari aspek emosional dan moral. C1, meskipun prosedural, cooler bag Anita berada di bawah pengawasan petugas KAI saat berpindah stasiun, dan hal tersebut menimbulkan asumsi tanggung jawab kolektif dari pihak KAI. Lalu C2, demi menjaga kepercayaan publik, KAI memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi reputasi petugasnya, yaitu Argi, dan menyelesaikan masalah dengan empati. Jadi kesimpulan counter argumen yang kita punya di sini, meskipun proseduralnya telah terpenuhi, tapi respon emosional KAI juga harus lebih diutamakan untuk menjaga goodwill-nya mereka. Kami membuat 5 pola penalaran deduktif yang spesifik pada kasus ini. Yang pertama, modus ponens. Jika suatu kasus viral memicu isu pemecatan, maka perlu ada mediasi cepat kasus Anita Argi memicu isu pemecatan. Kesimpulannya, diperlukan mediasi cepat. Yang kedua, modus tollens.
Jika KAI ingin meningkatkan kualitas layanan, maka prosedur lost and found harus sempurna. Namun, prosedur lost and found tidak sempurna. Kesimpulannya, KAI belum sepenuhnya meningkatkan kualitas layanan. Yang ketiga, silogisme hipotetis. Jika Anita menolak ganti rugi, maka kasus akan berlarut-larut. Jika kasus terus berlarut, maka backlash publik akan meningkat. Kesimpulannya, jika Anita menolak ganti rugi, maka backlash publik akan meningkat. Yang keempat, silogisme disjungtif. Argi dipecat atau ia melanjutkan pekerjaannya. KAI menyatakan Argi tidak dipecat. Kesimpulannya, Argi melanjutkan pekerjaannya. Lalu yang kelima, dilema. Jika Anita menuntut prosedur tuntas, maka ia kehilangan simpati publik. Jika ia menerima ganti rugi, maka ia tidak mendapatkan jawaban tentang siapa pencurinya. Anita harus menuntut tuntas atau menerima ganti rugi. Kesimpulannya, Anita harus menghadapi kehilangan simpati publik atau tidak mendapatkan jawaban pencurian. Kami akan menyajikan argumen induktif. Kasus kehilangan barang A di bandara dan kasus barang hilang B di mall sering memicu kritik publik terhadap pihak pengelola. Kasus tumbler Anita di KRL juga memicu kritik publik serupa. Kesimpulan induktifnya, ketika barang hilang di area semi publik yang dikelola oleh entitas besar, maka tanggung jawab kerugian cenderung didorong kepada pihak pengelola. Terlepas dari prosedur awal, karena adanya asumsi keamanan dan pengawasan yang lebih tinggi. Kesesatan berpikir informal. Kasus ini memuat kesesatan berpikir informal, slippery slope, dan ad hominem. Slippery slope, ada argumen publik yang menyatakan jika KAI membiarkan kasus tumbler hilang tanpa diusut tuntas, maka akan terjadi preseden buruk dan semua penumpang akan kehilangan barang bawaan. Kesesatan, loncatan kesimpulan dari kasus tunggal ke kepastian bencana massal tanpa adanya bukti kausal yang kuat. Ad hominem, setelah Anita dipecat, kritik publik beralih menyerang status pekerjaan dan pribadinya. Kesesatan, upaya untuk mendiskreditkan tuntutan awal Anita dengan menyerang karakter atau reputasinya, alih-alih berfokus pada validitas prosedur KAI. Demikianlah hasil analisis kritis dari kelompok kami. Kasus tumbler Anita menunjukkan bagaimana cara berpikir kritis sangat esensial untuk membedakan antara isu prosedural, moral, dan dampak eskalasi media. Kami harap presentasi ini dapat memberikan contoh penerapan kemampuan yang kognitif dan berpikir tingkat tinggi yang komprehensif. Sekian, terima kasih.